Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Duh, kayaknya ini terbalik. Ya udah, nggak apa-apa lah ya. Oke, kali ini aku mau bawain general reading. Temanya adalah yang menganggap kamu terbaik untuknya. Cie. Kayak lagunya apa ya? BBB, bukan bintang biasa. Dan yang terbaik selamanya bersama. Gitu nggak sih? Bila makan Dinda nggak nyanyi, ya udah. Kalian sehat-sehat gak sih? Tiba-tiba aku pengen nanya itu. Semoga sehat-sehat terus sih ya. Doain aku juga sehat-sehat ya, supaya tetap bisa bikin video terus buat kalian. Oke, di hari weekend ini kita cek energi seseorang. Oke, bukan ya. Yaudah, karena ini general reading, bisa resonate beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, kamu bisa kontak-kontak yang ada di description box video aku ya. Oke, itu aja. Kita langsung mulai. Sebelum kita masuk ke temanya, kita bakal cek energi kamu ke dia seperti apa ya. Yang menganggap kamu terbaik untuknya. Kalau terbaik tuh gak akan putus ya gengs. Kalau terbaik itu nggak akan selesai hubungannya, nggak bakal jadi mantan kalau terbaik. Aduh, dalamnya. Yaudah, gak usah baper ya, santai aja. Nggak boleh ada yang baper-baper di sini. Kalau lagi reading ya, kita santai dan fun aja. Yang menganggap kamu terbaik untuknya, energi kamu ke dia, kamu ngerasa sedekat itu sama dia, atau mungkin kamu ngerasa sebelumnya gue gak pernah sedekat ini nih sama orang lain, tapi kenapa sama dia kok bisa deket banget gitu. Kalian sering pergi bareng, sering ketemu, meet up gitu ya, sering ngabisin waktu bareng kayaknya. Salah satu dari kalian tuh suka membantu satu sama lain. Mungkin kamu ada pilihan yang lain, tapi kamu tuh dekatnya ke dia doang perhatiannya, dan hubungan kalian mungkin disupport juga sama orang-orang terdekat kalian. And wah, di sini ada yang menjauh. Mungkin sebelumnya sempat ngejauh juga, atau kalian memang tipenya yang suka sibuk masing-masing sama dunianya juga ya. Di sini kamu ngerasa insecure sama dia, kayak mungkin dia lebih baik atau dia lebih segalanya dari kamu, atau bisa juga vice versa, kamu nganggap ya kamu yang lebih dari dia, dan kamu ngerasa ada persamaan gitu sama dia, entah karakter, sifat, atau tingkah laku kalian. Kamu ada ragu-ragu sih sama dia, tapi kamu berusaha terbuka sama dia. Mungkin juga kamu menyimpan banyak kenangan sama dia, tapi ada juga yang hubungannya udah berantakan. Ada yang banyak dari kalian ini memutuskan buat pergi atau meninggalkan dia atau menjauh dari dia, padahal sebenarnya kamu juga punya perasaan. Kamu berpikir ini tuh hubungannya agak-agak ada sisi negatif, entahlah negatifnya apa. Entah kalian FWB, friends with benefit hubungannya, atau cuma having sex aja, entah hubungannya toxic, entah ada yang matre. Kok matre? Pokoknya gitu deh, soalnya tadi tuh ada dolar di sini. Jadi aku pikir mungkin salah satu dari kalian tuh ada financial issue atau ada masalah keuangan di dalam hubungan kalian gitu ya. Oke, sekarang energi dia ke kamu seperti apa? Aku lihat di sini mungkin dia juga ada pilihan yang lain ya, kayaknya. Bisa jadi kamu option atau dia option. Menurut dia hubungan kalian tuh rumit deh, complicated deh, ribet deh, dan suka bikin agak-agak emosi di antara kalian. Dia kepikiran kamu banget. And dia tuh sebenarnya pengen punya masa depan hubungan sama kamu, cuma atau gimana kayak dia takut gitu loh, ada yang dia takutin ternyata. Kadang juga ada gangguan atau hambatan di hubungan kalian, terutama dari pihak eksternal. Dia juga sebenarnya ragu sih sama kamu atau hubungan ini. Dia ngerasa hubungan kalian tuh stuck, gak banyak kemajuannya. Dia sering cari-cari perhatian kamu juga, caper, tapi ada juga yang udah menutup dirinya dari kamu. Di sini dia mengharapkan banget ya, kayak banyak hal yang diharapkan dalam hubungan ini, tapi aku lihat salah satu di sini ada yang cuek, kayak nggak peduli, nggak peka gitu ya sama hubungannya. Mungkin dia lebih dewasa dari kamu. Ada juga yang kayak udah meninggalkan atau pergi, hubungannya juga udah nggak baik-baik aja, tapi ada juga yang kayak jangan, nggak mau pergi atau nggak mau ditinggalin gitu ya. Dan dia tuh suka kepoin kamu, suka stalking kamu.
dia bingung gitu, dia ngerasa hubungan kamu sama dia tuh kayak berliku-liku banget, kayak ada aja gitu ya masalah atau kerikil-kerikilnya. Dan mungkin saat ini fokusnya dia juga ada ke hal lain. Dan kalau masa lalu ya dia suka ingat tentang kamu, suka flashback aja gitu. Dia mungkin kamu sama dia punya kesukaan yang sama, mungkin ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke temanya, ya menganggap kamu terbaik untuknya. Dia suka kepoin kamu sih. Kepoin, stalking iya, dan apa ya, vibes-nya tuh kayak dia mau pengen banget gitu sama kamu, kayak craving gitu ya, kayak craving kamu banget, pengen banget lah gitu ya. Entah pengen tahu, pengen memiliki atau pengen mendapatkan, atau dia gemes sama kamu. Cuma ada yang kayak kalian ini hubungannya udah selesai loh, too bad ya, hubungannya udah selesai. Atau ya bisa jadi salah satu dari kalian udah selesai hubungannya dari seseorang terus kalian kenal, atau bisa jadi pas salah satu selesai hubungannya sama seseorang terus kalian hadir dalam hidup kamu atau dia gitu. Dia tipenya tuh yang sibuk, banyak aktivitas kerjaannya tuh. Ada lagi kan dia tuh pengen banget sama kamu, kayak mengidam-idamkan kamu gitu. Dia pengen kamu tuh mendekat ke dia, tapi di sini ada yang energinya toksik loh. Ada juga yang setia, yang menganggap kamu terbaik untuknya. Aku rasa ada lebih dari 1 orang, maksimal kayaknya 3 orang. 4 orang jarang sih, tapi kayak 1 atau 2 orang. Dia udah baper sama kamu, terutama kalau dia feminin ya. Kalian udah ngejauh sih, kayak punya hidup masing-masing ya. Tapi dia tuh kayak kagum sama kamu. Tuh ada kartunya lagi kan. Dia tuh kayak pengen, kalau makanan ya, kalau kamu makanan tuh kayak pengen dihap sama dia. Kayak pengen dimakan. Dia tipe-tipe yang apa ya, agak-agak pemalas. Ada juga mungkin kamu sama dia punya kesenangan atau kesukaan yang sama. Dia bingung sih tentang hubungannya sama kamu. Dia terbuka juga sama kamu. Dia tuh kayak masih pengen baik ya, kayak menyambut kamu, welcome sama kamu. Iya, suka kepoin kamu, iya. Terus kayak apapun yang menyangkut tentang kamu tuh dia kayak apa ya, kayak ngerasa apa ya, kayak kagum atau kaget atau terkejut atau shock mungkin, nggak tahu sih, reaksinya banyak yang kayak gitu. Pengen ngajak kamu main, pengen ngajak kamu ketemu, ngerasa juga ada perbedaan sama kamu, dan kamu tuh ini bersinar menurut dia dibandingin yang lain-lain kali ya. Dia orangnya cukup keras kepala. Terus dia tuh mungkin pernah menyakiti kamu ya, kayaknya. Kamu membuat hidup dia lebih berwarna, tapi kamu kadang bikin dia pusing juga. Mungkin hubungan ini begitu rumit menurut dia. Ada yang udah menghindar dari kamu, kayak kasih jarak gitu, batasan. Apapun keadaannya dia tetap pengen kepo soal kamu. Ada energi orang ketiga, tapi salah satu dari kalian tuh kayak kepo terus. Atau misalnya kamu sama dia punya pasangan gitu, pasangan kalian tuh tahu kalau kalian tuh dekat gitu. Di sini ada yang hubungan rahasia atau tersembunyi, atau hubungannya kalian aja yang tahu. Dia mungkin kangen atau rindu sama kamu. Energinya ada yang mirror, mungkin apa yang dia rasakan kamu juga mungkin ngerasain ya. Bisa juga kalian twin flame atau banyak kesamaan dan kemiripan. Ada yang menyimpan rasa amarah atau emosi sama kamu, atau mungkin orangnya temperamen kali ya. Atau ada sesuatu yang pengen dia ungkapin, dia omongin, dia jelasin ke kamu. Dan dia ngerasa hubungan kalian tuh susah banget buat dirubah situasi dan kondisinya. Dia tuh sering lamunin kamu, sering apa ya, kayak mikirin kamu, galau-galau tentang kamu. Tuh kan, ada rasa dia pengen melakukan sesuatu, atau ada rasa dia tuh pengen mendapatkan kamu gitu, memiliki kamu. Atau pengen kayak apa sih, kayak kamu tuh itu ibarat binatang buruan. Ngerti gak? Jadi kayak pemburu melihat binatang buruan tuh kayak pengen gemas gitu, kayak pengen memburu ya. Gitu deh pokoknya. Tuh kan, di sini tuh banyak banget kartunya yang kayak aduh, dia pengen banget sama kamu gitu. Tuh udah lebih dari 5 kali. Mungkin kartunya memang kayak kucing-kucing gemes gini, jadi kayak kelihatannya dia ya pengen, tapi dia ngerasa juga sulit loh mendapatkan kamu ya. Apa karena dia pengen mendapatkan kamu, dia juga ngerasa sulit gitu, makanya pengen mendapatkan kamu.
Dia suka mimpiin kamu, mikirin kamu, overthinking sebelum tidur. Tapi dia juga ragu-ragu ya sama hubungan kalian. Ada yang mereka ini kayak menahan amarah atau kesel sama kamu. Dia tuh pengen coba buat deket sama kamu, pengen coba gimana sih rasanya punya hubungan sama kamu, deket sama kamu, tuh ya. Kalau kamu udah punya pasangan, dia suka kepoin hubungan kamu sama pasangan kamu. Ya, hubungan kamu dengan seseorang. Dia pernah ngerasa udah berusaha banget buat kamu, buat hubungan ini. Kamu tuh dunianya buat dia, ya. Kayak you are the world. Kayak lagunya Michael Jackson ya. Terus apalagi nih? Apa ya? Kamu membuat hidup dia tuh ini kayak dunia dia tuh teralihkan karena hadirnya kamu. Pastinya dia sering kepikiran kamu. Kamu itu membawa pencerahan, membawa cahaya positif, baik, masa depan yang mungkin cerah. Dia melihat masa depan yang baik sama kamu. Dia nggak mau ngelepasin kamu sih, kayak nggak bisa jauh atau melepaskan. Pengennya tuh bertahan dan memiliki kamu terus. Mungkin kalian baru kenal terus langsung deket, punya hubungan waktu itu ya, bisa sedekat itu. Atau ya dia pengen punya hubungan sama kamu sebenarnya. Dia tipe-tipe yang mungkin kenal banyak orang ya. Ya bisa jadi ini hubungan masa lalu kalian, atau kalian pernah kenal di sebelumnya di masa lalu. Dia agak cuek, atau kamu yang suka cuekin dia sebenarnya di sini. Dia tipe yang punya self love yang cukup tinggi, cinta banget sama diri dia mungkin. Dan aku lihat di sini dia itu ngeliat diri kamu tuh mirip kayak diri dia, entah karakter, sifat, kelakuannya, mungkin perasaannya juga. Kadang dia ngerasa apa yang dia rasain itu sebenarnya kamu juga ngerasain gak sih? Kayak gitu. Mungkin kamu ngerasa dia udah banyak perubahan. Perubahan itu bukan sikapnya yang berubah aja ya. Mungkin dia jadi lebih baik, lebih cantik, lebih ganteng, lebih glow up sekarang. Dan karena kamu, dia banyak introspeksi, dia banyak bercermin ke dalam dirinya. Apa kekurangannya dia, gitu ya. Kamu memberi cahaya, memberi pencerahan, memberi warna juga dalam hidup dia, memberi cahaya, memberikan apa ya, cerah gitu hidup dia setelah ada kamu. Tadinya ya mungkin hidup dia nggak baik-baik aja, dan mungkin hidup dia toksik, negatif, atau suram gitu ya. Tapi di sini aku lihat juga ada energi third party ya, hubungan cinta segitiga. Ya, salah satu dari kalian mungkin udah punya pasangan juga, tapi aku ngerasa dia tuh kayak punya tujuan untuk apa ya? Dia kayak punya tujuan untuk punya hubungan yang serius mungkin sama kamu. Istilahnya dia pernah lah kepikiran masa depannya tuh bareng sama kamu. Ya, mungkin dia tipe yang apa ya, bener-bener fashionable atau mikirin penampilan juga. Kamu ngerasa banyak yang udah dia lakuin buat kamu. Memang sih ada penghalang atau hambatan yang menurut dia ya, yang di dalam hubungan inilah ada hambatan atau ada halangan di hubungan kalian. Kalau dia maskulin, dia sering banget cari-cari perhatian kamu, menarik perhatian kamu. Tapi kalau dia feminin, dia tuh kadang suka bingung gitu sama sikapnya si maskulin ini. Maksudnya apa, nggak ngerti atau nggak jelas, atau kadang dia suka ngerasa bingung aja gitu. Tapi salah satu dari kalian tuh benar-benar apa ya, baper. Bener-bener baper, dalam banget bapernya sama situasi hubungan kalian, sama pertemuan kalian juga. Tapi ada juga dari kalian yang udah ngejauh mungkin, atau ada juga dari mereka yang kayak udah nggak mau tahu sebenarnya tentang kamu. Nggak taunya bukan karena benci atau sebel ya, mungkin karena memang dia berpikir ya udah lebih baik nggak usah tahu tentang kamu lagi lah, kayak gitu ya. Dia tipe-tipe orang yang cuek, agak introvert, jadi dia mau senang mau susah ya hidup sendiri aja gitu, happy aja, single happy ya. Ada yang tubuhnya ini cukup berisi atau gemuk ya, dia orangnya kadang ya ada sisi apa ya, terbuka, tapi bisa juga mungkin open minded orangnya. Gaya-gayanya itu lembut gitu ya,
Lembut tuh maksudnya pembawaannya tuh yang tenang, kalem. Ada yang ceria juga, ada yang pembawaannya tuh kayak menarik, orang tuh gampang banget tertarik sama dia. Ada yang agak-agak ngebosi kayaknya orangnya ya. Dia tipe-tipe yang kayak bisa hidup sendirian tanpa siapapun ya, karena dia ada yang introvert kan ya. Jadi dia nggak butuh tuh seseorang atau siapapun di dalam hidupnya ya. Tipe yang berjiwa bebas, nggak suka nyusahin orang mungkin, atau ya tipe-tipe yang ngapain aja tuh ya bisa sendiri. Tuh kan, dia tuh bisa berdiri buat dirinya sendiri. Tipe yang nggak mau menyusahkan mungkin ya. Banyak dari mereka yang agak temperamen, pemarah, tapi ada juga yang kayak udah mengikhlaskan hubungan kalian ya. Ya udahlah ya, selesai, atau udah masing-masing punya kehidupan masing-masing kalian mungkin juga. Tapi kadang dia masih kepoin kamu, cari-cari tahu tentang kamu, lihat foto kamu, masih ada rasa penasaran tentang kamu, suka ngomongin kamu ke teman-temannya mungkin waktu dulu atau sekarang. Dia suka nostalgia lah gitu. Misalnya lagi ada pembicaraan apa, tiba-tiba dia ingat kamu, jadi ya talking about you. Ada mungkin yang kalian berawal dari persahabatan, friendship mungkin. Ya sering ngabisin waktu bareng, temenan, pergi kemana-mana bareng mungkin juga. Dia tuh mau ya, ada momen-momen dimana kayak dia bener-bener sengaja buka kenangannya sama kamu. Kadang ada rasa juga dimana dia kayak kesel atau marah. Ya ngerasa kadang ada amarah yang kayak dia pendam, tapi dia nggak mau ngasih tahu ke kamu kenapa dia marah atau benci atau sebel sama kamu. Yang tadi ya kayaknya dia tuh bisa ngelakuin apa aja buat kamu gitu, kayak I will do everything for you. Dia kagum mungkin sama kamu, kagum, berharap, pernah mungkin berdoa ya, kayak manifest kamu gitu, atau berharap tentang kamu. Tuh energinya ada yang mirror nih di sini. Mungkin apa yang dia rasakan kamu juga ngerasain. Dia ngelihat diri kamu tuh mirip diri dia ya. Ada sisi cerianya sih dari mereka nih. Iya, ceria, menyenangkan, mau senang susah sendiri aja, happy pun sendiri, menghibur diri sendiri. Ada yang anak rumahan, terus ada yang tipenya agak cengeng, terus baperan gitu lah, gampang sensitif ya. Dan orangnya tuh sebenarnya santai, slow, bukan yang harus memaksakan kayak gini kayak gitu. Ada momen dimana dia tuh suka ngelamunin, atau kayak misalnya lagi ngeliat foto atau sosial media kamu, dia tuh kayak jadi baper tiba-tiba gitu, kayak kebawa suasana. Banyak dari mereka mungkin elemennya air ya, water sign. Ada jiwa yang dia tuh suka menolong orang, dermawan, mau bersusah-susah membantu orang lain. Ada tipe yang gampang nyerah juga dalam hidupnya, kayak gampang putus asa, gampang lelah. Dia tuh sering kayak kepoin kamu tiba-tiba, atau setelah kepoin kamu atau stalking dia ngerasa kagum sama kamu gitu ya. Nggak tahu nih kagum sama inner beauty kamu atau dari luarnya kamu gitu, penampilan atau apa. Ada yang karena emosi, karena emosional, terus kalian ngejauh tiba-tiba. Aku nggak tahu nih, dia mungkin dekat sama beberapa orang atau punya perasaan beberapa orang gitu kali ya, sama beberapa orang. Tapi yang lebih fokusnya tuh ke kamu, seringnya. Memang dia kadang ngerasa ada persamaan sama kamu, tapi di sisi lain ada hal-hal yang menurut dia tuh kayak berbeda. Berbeda mungkin dari pihak eksternal ya, perbedaan yang misalnya dari segi keyakinan, culture, budaya, atau berbeda negara gitu ya, LDR atau apa. Tapi padahal dia juga ngerasa banyak persamaan sama kamu. Apapun yang dia keluarin effort buat kamu tuh tulus. Ya dia senang aja ketika dia bisa melakukan sesuatu buat kamu.
Di sini emang energinya ada yang toksik, negatif, tapi memang susah melepaskan diri dari kamu ya, ikatannya. Kalau yang feminin perhatian banget sama yang maskulin, kalau yang maskulin senang banget diperhatiin sama feminin. Kadang kalian kayak menyimpan kesedihan gitu ya di dalam hubungan ini, dan yang tahu tuh kalian masing-masing aja. Kadang ketika dia fokusin kamu, ada rasa terbersit, dia pengen komunikasi ke kamu, terutama kalau dia maskulin. Tapi kalau misalnya kamu memang udah menjauh, ya ada rasa kadang dia kepikiran buat mulai komunikasi sama kamu. Kalaupun kamu mulai komunikasi ke mereka, ya kadang dia udah mempersiapkan bakalan ngomong apa yang mau dibahas sama kamu gitu. Cuma untuk memulainya itu susah ya buat komunikasi. Kayak ada rasa takut gitu. Tapi nggak bisa dipungkiri dia sering ngebayangin kamu, diem ngelamun ngebayangin gitu ya. Atau pas dia lagi galau tiba-tiba inget kamu. Mungkin menurut dia ya kamu aja yang selalu ada buat dia, ngertiin dia. Ya paham lah situasi dia tuh kayak gimana, kamu ngerti. Mungkin dia banyak teman-temannya ya. Dia kayak gampang gitu buat kenal atau deket sama banyak orang. Bisa dibilang dia ngerasa punya peluang buat deket sama kamu atau punya peluang buat punya hubungan sama kamu. Kayak hubungan kalian tuh sebenarnya peluangnya bagus gitu kalau dia lihat. Dia ngerasa beruntung deket sama kamu, dan memang juga bisa dibilang hidupnya tuh cukup beruntung ya. Ada beberapa hal yang berhasil menurut dia. Dia tipe orangnya idealis, susah dirubah gitu ya pemikirannya, mindsetnya tuh. Tapi ada yang orangnya sedikit romantis. Ya mungkin bisa jadi kalian pernah punya hubungan sebelumnya, atau kalau yang lagi PDKT, dia ada ini, keinginan buat punya hubungan sama kamu. Orangnya nih hidupnya ada yang udah cukup stabil, entah stabil finansial, stabil dalam emosional, keuangan atau karir. Dan dia tipe-tipe yang tipe-tipe yang bisa menenangkan seseorang gitu. Kan emosionalnya udah cukup stabil ya. Dia punya hasrat di dalam hidupnya ya. Kayak dalam menjalankan hidup tuh dia punya hasrat, semangat. Tapi bisa juga hasratnya ya ke kamu ya. Kalau memang kalian pernah punya hubungan terus udah menjauh, udah selesai, banyak memori yang dia simpan tentang hubungan kalian, tapi bisa jadi dia memang ya udah healing dari kamu. Tapi menurut dia kamu tuh terbaik. Tapi tetap dia suka ingat memori tentang kalian. Ya pernah mungkin ya kalau udah selesai hubungannya dia yang ninggalin atau dia yang pengen selesai hubungannya. Dia pernah dihadapkan dalam suatu pilihan, mengambil keputusan yang sulit menurut dia, tapi memang dia kayak harus memilih. Terus aku lihat dia sih pengen tahu tentang kamu ya, pengen taunya ini bukan cuma kepo, tapi kayak penasaran gitu tentang kamu. Mungkin kalian pernah punya hubungan terus dia benar-benar ngasih kebebasan juga buat kamu, atau kamu kasih kebebasan buat dia, dan dia tuh orangnya optimis, penuh ambisi ya di dalam hidupnya. Tapi dia agak frustasi tentang hubungannya sama kamu. Mungkin memang tipe-tipe yang gampang kepikiran ya, overthinking, frustasi gitu. Bisa dibilang ya banyak dari mereka yang udah sukses ya, masa depannya cerah lah gitu ya. Secara hatiku kok secara hatiku ya. Terus aku lihat entah sekarang dia lagi mulai siklus hidup yang baru, transformasi, bisa juga ya dulu ya dia pengen adanya suatu awal mula yang baru sama kamu, mungkin hubungan yang baru, atau pas baru kenal sama kamu dia langsung kepengen punya hubungan sama kamu. Orang-orangnya nih ada yang polos ya, polos, pokoknya dia penasaran deh sama kamu. Mungkin LDR, ada juga kalian yang LDR. Jadi kalau mau ketemu tuh kayak susah, lokasinya berjauhan ya. Ada yang hubungannya ini nih kayak apa ya, ada unfinished business, sesuatu yang belum selesai di antara kalian gitu. Ya dia kebingungan sih sebenarnya, hubungan kalian ini bingung. Bisa jadi dia dekat sama beberapa orang atau pilihannya banyak ya kayaknya. Atau dia memang yang tipe senang aja gitu, have fun sama beberapa orang, kenal banyak orang.
orangnya baik nih, ada yang baiknya ada yang sampai kayak suka bantuin orang gitu. Dan memang hidupnya tuh penuh keberuntungan aku lihatnya. Aku lihat ada dari mereka yang intuisinya cukup bagus loh, feelingnya tuh tajam, makanya dia ngomong apa tuh dia instingnya boleh lah ya. Intuisinya bagus, orangnya cukup teratur ya. Mungkin dia tipe-tipe yang otak kiri apa otak kanan yang teratur gitu. Otak kiri ya, disiplin gitu, sesuai aturan hidupnya. Mungkin orangnya suka liburan atau traveling ke pantai nih. Dia suka yang berhubungan sama pantai, laut. Tuh dia tuh tipe yang teratur, dia apa ya, suka apa menjalankan rutinitas. Tapi ada juga orang yang bebas juga kan tadi. Jadi di sini mungkin yang tadi apa ya, aku bilang yang menganggap kamu terbaik sih bisa lebih dari satu orang. Ya. Bisa jadi kamu yang membawa inspirasi buat dia atau dia yang penuh inspirasi orangnya buat kebaikan orang. Tapi mungkin dia lemah ya sama kamu. Maksudnya lemah tuh kayak kalau misalnya kamu minta apa dia pasti iyain kayak gitu-gitu. Jadi kayak kamu tuh apa ya, kelemahan gitu buat dia, ngerti kan? Nah, banyak dari mereka yang punya sisi empati gitu ya. Empati tuh ya apa ya kalau diomongin ya, empati gitu. Sisi empatinya tuh ada, mungkin dewasa ya, kalem, udah bijak soalnya menurut aku dia. Kalau lagi ngakuin apa-apa tuh fokus ya, punya tujuan apa tuh dia fokus. Dia nih ada juga yang nggak suka sama aturan, jadi setiap ada aturan tuh dia mencoba buat nggak mengikuti aturan itu. Ada yang narsis, orangnya percaya diri ya, penuh percaya diri, confidence. Kadang banyak juga yang tertarik, jadi dilihat orang tuh dia kayak bersinar, kayak star ya. Orangnya mau usaha, mau gerak. Dia tuh kayak punya power atau otoritas, penuh ambisi tuh kan. Baru ada kan kartunya penuh ambisi. Tadi aku udah bilang ya dari awal. Punya power atau otoritas. Jadi kayak ya dia berkuasa gitu lah ya. Dalam hubungan atau dalam hidupnya dia. Emang jiwa-jiwanya tuh jiwa berjuang orangnya ya. Ada yang tubuhnya kecil, cerdik, lincah gitu ya orangnya nih. Kancil kali ya, cerdik, lincah. Tapi dia bisa juga memberi cahaya buat kamu atau kamu yang memberi cahaya buat dia ya. Bisa vice versa sih. Tuh ada yang tubuhnya kecil atau dia tuh ngerasa kayak nggak ada apa-apanya dibanding kamu. Kayak dia tuh insecure atau minder gitu ya. Mungkin ada energi yang Libra, pelin-pelan, penuh pertimbangan orangnya. Tapi ada yang ngerasa kayak kamu sama dia tuh kayak langit dan bumi. Beda aja gitu katanya mah. Orangnya tuh rendah hati ya. Membumi, rendah hati. Tapi dia susah lepas loh sama kamu. Kepikiran terus iya. Kayak terjerat gitu ya. Dan orangnya ada yang dingin atau memang tipenya sok cool, pemberani. Tapi dia ngerasa hubungannya sama kamu tuh gitu-gitu aja. Tuh ada lagi kan, orangnya tuh ini, mau berkorban, mau fight dalam hidupnya. Atau mungkin kamu bisa tahu kalau dia tuh benar-benar berjuang dalam hidupnya. Orangnya manis, lucu, cute mungkin ya. Entah kamu mungkin nge-treat dia sebagai princess atau prince, atau mungkin ya dia nge-treat kamu sebagai princess atau prince. Dia menganggap hubungannya sama kamu tuh berliku-liku, kayak ada aja gitu masalahnya. Dia tuh mungkin masih punya perasaan atau feeling ya ke kamu. Tapi ada juga yang kayak diam-diam masih menyimpan perasaannya, di-keep sendiri aja. Atau kamu nggak tahu kalau dia tuh sebenarnya punya perasaan ke kamu, punya harapan. Dia tuh selalu terbayang-bayang tentang kamu. Atau bisa juga nih kamu yang mungkin terbayang-bayang soal dia. Iya, orangnya lovely, penuh cinta kasih. Kayak dia tuh baik banget, menebarkan kebaikan gitu. Ada yang sebaik itu, positif itu orangnya. Ya, baik, suka bantu, kayak angel mungkin ya. Ya udah itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya.
ini zodiak dia atau zodiak kamu ada zodiak Taurus, Cancer, Virgo, Libra, Aries, Scorpio, Leo, Capricorn, Pisces, Aquarius. Inisial hurufnya ada huruf P, C, O, A, X, B, Z, E, K, H, S, L, M, I, V, dan Y. Oke, itu aja gengs. Thank you gengs for watching ya. Tungguin videoku selanjutnya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye bye.